menyayat hati lah gitu, karena di sini juga ada yang bunuh diri juga. Salah satu calon TKW ini bunuh diri di sini, duduk di bekas tempat tidurnya mbaknya, almarhumah mbaknya. Namanya siapa mbak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Matt di sini di Jangan Sendirian. Pada kesempatan kali ini, gua ditemani oleh salah satu teman konten kreator gua, yaitu Kamex TV. Nah, Kamex TV ini mengajak gua dan memberikan tantangan gua untuk explore ataupun podcast di salah satu gedung yang terbengkalai. Nah, sekarang gue mencoba untuk mewujudin tantangannya. Buat kalian semua yang belum subscribe di channel Jangan Sendirian, silahkan subscribe. Dan bagi kalian semua, jangan lupa juga subscribe di channelnya Kamex TV. Bagi kalian yang punya cerita, foto, video horor, kalian bisa kirimkan di email jangansendirian1@gmail.com. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Oke, mari kita lihat videonya. Halo Mas Kamex. Halo. Gimana ini kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dipertemukan di sebuah tempat penampungan TKW. Betul. Ya, penampungan TKW. Aku penasaran sih sama tempat ini. Ya baru pertama kali ini sih. Baru ini ya. Aku paksa ke sini. Konten explore sekalian kita podcast atau Yes. kita ngobrol. Kurang lebihnya aku akan tanya sih, ada beberapa pertanyaan ya mengenai tempat ini sih. Kan udah berapa kali explore ke sini? Total 3 kali ini sih. Total 3 kali ini ya. Oh, oke. Tapi awalnya sebelum menjadi tempat penampungan TKW itu apa? Tempat inilah. Sebenarnya tempat ini memang dikhususkan untuk si pemiliknya, memang untuk usaha tempat penampungan TKW sih. Gitu. Jadi tahun berdirinya sekitar tahun 2011 berdiri, kemudian tahun 2014 itu PT ini tutup. Jadi PT nggak usah tak sebutin nama ya, karena nama PT privasi. Ini selain privasi, PT ini juga ada nama si pemilik dan marga keluarganya. Jadi mohon maaf tidak bisa saya sebutkan nama PT-nya. Itu banyak hal menarik sih yang terjadi di sini. Banyak banget yang terjadi di sini. Gitu. Karena memang gimana ya? Ini udah lama kan? Kalau dihitung dari operasional tutupnya, itu sudah hampir 6 tahunan kali ya, dari 2014 ke 2021. Sekitar 7 tahun. Hampir 7 tahunan. Hampir 7 tahun. Tapi waktu operasi ini sekitar cuman berapa tahun ya? Dari sebentar sih, karena memang banyak sekali tragedi di sini. Jadi cukup apa ya, menyayat hati lah gitu, karena di sini juga ada yang bunuh diri juga. Salah satu calon TKW ini bunuh diri di sini. Sebenarnya dia sudah ada di sini sih. Jadi salah satu tempat tidur ini adalah bekas tempat tidurnya dia. Yang kita duduk ini. Assalamualaikum. Girsum Bakroso. Gitu. Jadi seperti itu, Cak Mat. Menarik ya. Menarik podcast on the spotnya. Tapi aku lebih penasaran sih. Maksudnya kenapa sih? Maksudnya
Mbak ini bunuh diri, ada masalah tentang keluarganya atau depresi? Sebelum saya cerita itu, ini menarik. Jadi di sini tuh ada 3 kubu TKW. Jadi kubu yang pertama adalah kubu yang netral, kemudian kubu yang kedua adalah kubu yang patuh, dan kubu yang ketiga itu adalah kubu yang Pembangkang. bukan pembangkang. Mereka menilai sebuah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pengelola itu dirasa tidak masuk akal. Karena memang menurut mbaknya, selama di sini memang diberikan pelatihan, cuman tidak sepenuhnya pelatihannya tidak full, dan pelatihannya juga ya ala kadarnya. Dan yang bikin ini sepertinya ada interaksi, Cak Mat. Dari tadi Sudah, karena sebenarnya kita ini duduk di bekas tempat tidurnya mbaknya, almarhumah mbaknya. ya, Gitu. Kalau boleh tahu nama mbaknya itu siapa? Atau boleh? Saya tidak bisa menyebutkan nama mbaknya. Oke. Tapi yang jelas mbaknya ini merasa apa ya? Karena setiap anak baru di sini tuh sama seperti kayak SMA ya. Kita ada perkenalan tapi bukan perkenalan. Jadi setiap anak baru itu selalu diminta untuk cuci piring di bagian belakang. Dari pagi sampai sore. Dan itu piringnya banyak sekali. Kemudian ya ruang gerak mereka dibatasi untuk akses kesehatan fisik mereka sama mental mereka itu tidak ada sama sekali. Oke, memang kalau kita sakit fisik bisa diobati, bisa sembuh dengan cepat, tapi kalau sakit maksudnya mental, depresi itu yang berat. Nah, mbaknya ini merasakan hal itu, merasakan depresi itu. Akhirnya dia memutuskan untuk melakukan satu hal yang seharusnya tidak dilakukan dia. Itu bunuh diri di kamar mandi belakang. Gitu. Itu mungkin story-nya mbaknya. Dan karena kejadian itu, setelah mbaknya bunuh diri, tempat ini masih dibuka sebenarnya. Tapi masih beroperasi. Tapi ada beberapa kejadian yang akhirnya memaksa tempat ini untuk ditutup. Selain dokumen-dokumen kelengkapan dari perusahaan ini yang ya memang kurang lengkap, dan kadangkala ini katanya mbak, ini informasi dari mbaknya ya. Jadi mereka ini sering menyandra. Jadi ketika calon TKW masuk ke sini tuh mereka menjaminkan sesuatu, entah ijazah, BPKB, mereka menjaminkan itu. Jadi ketika mereka akan resign atau keluar, mereka harus melalui prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan di perusahaan ini. Dan itu juga membuat mereka depresi juga gitu. Di dalam posisinya, ikatan berarti. Iya, harus ada ikatan. Di dalam sudah berat, mau keluar juga berat, karena prosedurnya mereka harus melewati beberapa tahapan. Itu. Sulit berarti. Nah, betul. Jadi hal itu adalah contoh kecil yang membuat mereka mbaknya ini depresi. Gitu. Nah, setelah kejadian mbaknya bunuh diri itu, tempat ini masih dibuka. Tapi banyak kejadian yang membuat tempat ini akhirnya ditutup. Salah satu contohnya adalah ketika ada orang baru
calon TKW baru masuk, mereka tidak tahu harus tidur di mana karena dari stafnya juga mereka tidak ada arahan mau di sebelah mana tempatnya, nanti kerjanya seperti apa, itu dia nggak ada arahan. Akhirnya dia tidur di tempat tidur yang kita duduki saat ini, yaitu bekas tempat tidur kesayangan mbaknya. Dan tiba-tiba dia teriak menangis hampir setiap malam, setiap pagi. Itu kejadian yang terjadi di sini. Itu. Ya, mungkin kita bareng buat almarhum mbaknya agar bisa tenang dan semoga bisa terlepas lah dari Amin. segala yang masih menyangkut paut dengan dunia ini. Maksudnya masih ada urusan atau apa mungkin udah dilepaskan lah. Yeah. Ya. Berdoa sesuai agamanya kita masing-masing. Oke. Tapi area sana itu area kamar mandi. Di belakang itu ada musola, musolanya cukup besar sekali untuk menampung 25 orang. Untuk sholat berjamaah itu bisa. Dan di bagian belakang itu adalah tempat cuci dan kamar mandi. Dan tempat tempat terakhir mbaknya itu ada di kamar mandi belakang. Nah, mungkin ini poin yang terakhir ya. Aku pengen tanya, apa sih pengalamanmu yang pernah entah itu kamu pertama kali di sini ataupun yang kedua kali ataupun beberapa kali kamu ke sini, kamu pernah mengalami kejadian apa aja? Ketika masuk ke sini atmosfernya itu saya kayak ngerasa sedih aja sih. Apa ya? Kayak sedih gitu. Mungkin saya kayak ngerasa empati ke mereka. Jadi seorang TKW itu berat gitu. Menjadi seorang TKW itu berat. Mereka harus melalui beberapa tahapan. Itu yang membuat saya ketika masuk sini itu sedih. Dan ini juga informasi dari mbaknya. Kadangkala pengurusnya atau pengelolanya itu mereka semena-mena. Jadi tidak memanusiakan manusia lah. Oke, mereka memang pengelola, tapi setidaknya mereka ya memanusiakan manusia selayaknya manusia. Kadang beberapa orang di sini itu tidak diperlakukan seperti manusia juga, gitu. Dengan tugas-tugas yang banyak seperti itu. Masih ada apa ya? Energi-energi kemarahan lah di sini, energi kemarahan, kesedihan gitu. Banyak sekali. Energinya cukup kuat di sini. Gitu. Jadi pertama kali itu yang saya rasakan, kemudian ya Cak Mat sendiri sudah merasakan bunyinya seperti apa hari ini, malam ini. Kemudian masuk sini, kalau Cak Mat bisa lihat di lantai 2 pojok sana, itu juga ada sebenarnya dia dari belakang, di belakang itu ada pohon beringin besar di belakang tembok itu, jadi dia dari sana. Mbaknya suka bermain rambut Cak Mat. Assalamualaikum. 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 Namanya siapa, Mbak? Namanya siapa, Mbak? Oh iya.
Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Kamex, Astagfirullahaladzim. Kamex, Kamex. Hei, aman kan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aman. Jadi itu tadi salah satu interaksi yang mencoba untuk Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Oke, kita lanjut lagi. Jadi itu tadi dia nggak mau apa? Kita ada di sini. Mungkin saya terlalu mengusik, terlalu dalam, dan juga mungkin nggak sopan juga sih. Saya tadi menunjuk arah juga sih dengan tangan jari, harusnya dengan ibu jari. Iya. Seperti itu sih. Gimana? Udah? Ya itu aja sih. Mungkin closing itu ada beberapa informasi statement yang udah ya. kita dapat Ya. ya, mengenai gedung ini. Kenapa kosong, kenapa terbengkalai, kenapa ditinggalkan, karena mungkin ada tragedi seperti itu. Oke, terima kasih Mas Kamex sudah hadir di konten Jangan Sendirian ini, dan terima kasih banyak buat teman-teman timnya Kamex TV yang sudah meluangkan waktu untuk menemani tim Jangan Sendirian ini explore di salah satu gedung yang terbengkalai. Terima kasih juga udah mau menemani. Memang kalau konten Jangan Sendirian ini kan di indoor ya, biasanya di indoor ya. Benar. Coba sekali-sekali kan Mas Kamex pernah ngomong buat di outdoor ya. Sekarang sudah tercapai. Iya. Karena ya gimana sih? Masih penasaran lagi dengan tempat-tempat yang lain gitu. Oke, terima kasih buat Mas Kamex TV dan buat semua para penonton Jangan Sendirian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menonton episode Jangan Sendirian yang spesial kali ini, karena on the spot, langsung ke tempat. Closing statement dari Camex TV setelah kita explore dan juga podcast di sini, menggali informasi mengenai tempat ini. Memang ada kalanya manusia itu membutuhkan kebutuhan harta, tahta ataupun jabatan. Tapi yang terpenting setidaknya kita tetap memanusiakan manusia. Jangan sampai karena dibutakan karena harta, jabatan, kita tidak memanusiakan manusia. Akhirnya yang terjadi seperti di tempat ini, ada tragedi bunuh diri.
Jangan lupa untuk subscribe channel Camex TV dan juga channel Jangan Sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.